Pemuji, monggo pemuji. Ya, Bu Dewi. Saya mengikut saja, enaknya bagaimana? Iki saya yang mau ngikut ya. Saya yang jadi coachnya, jenengan jadi coachnya, Kan nanti gantian toh Bu. karena memang ya ada yang diceritakan. Kan nanti gantian Bun. Satu-satu. Iya, Jadi gantian jenengan jadi coach, juga jadi gimana? coachnya. Nanti kan Iya, gantian. iya, iya. Ya, ini yang duluan siapa? Apa saya dulu? Manut, Maksudnya monggo. yang jadi coachnya. Oke, monggo nggak apa-apa, saya ikut. Maksudnya ini nanti tetap 1 jam Tetap sendiri 60 apa maksudnya menit. 1 jam untuk dua? Tapi 1 jam nanti gantian. berarti 30 menit, 30 menit. Oh iya, berarti waktunya Oke, kita ini ya, kita atur nggih oke, mulainya. oke, oke. Maaf loh Mbak Dewi tadi. Lah, ini tadi masih Apa? berada di bor utama semua. Jadi saya kira masih menunggu di apa ya didhawuhi untuk masuk ke bor 2. Tadi sudah Bu Pasi sudah bilang masuk ke bor masing-masing batinku Bu Muji kini Iya, ngendi gak masuk-masuk. kula kula masih bengong di bor utama. Iya, masih bengong di bor utama. Monggo ya Nggih. Bu Muji. Ini Bu Muji dulu jadi koci, saya jadi kucing. 1 jam, Oke. 1 menit lagi dimulai nggih. Kita. Oh, ngoten Saya nggih. kan coachnya, yang cek coachnya. Mm. Jadi saya yang ditanya dulu aja. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke. Bertanya padaku dulu aja. Saya jawab. Astagfirullahaladzim. Bu, Bu Muji nanti kalau misalkan ada yang melenceng jadi kan kali ingatkan nggih. Ini gak normal ini. Iya, paham. Jangan masih banyak proses. Ada PPG, ada apa-apa. Iya, Enggak, banyak. lagi drop. Oh ya, sakit juga ya kemarin. Ya, Oh, benar. oke, oke. Enggak Betul. apa-apa. Dah yuk mulai ya. Selamat siang Ya. Bu Muji. Selamat siang, Bu Dewi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Muji? Alhamdulillah, hari ini tadi hari yang menyibukkan, tapi alhamdulillah bisa dilalui dengan lancar dan baik, Bu Dewi. Oke, Ya, tetap semangat nggih. insya Oke, Allah ada teman-teman oke. yang baik, semangat. Oke, siap. Eh, oke Bu Muji, kemarin Bu Muji tadi Bu Muji bilang kalau ada apa mau ngobrol-ngobrol sesuatu Iya. tentang apa kita kita apa itu tujuannya ngobrol apa nggih nanti Bu Muji apa yang ingin jenengan apa itu sampaikan. Gini, kebetulan saya dan Bu Dewi kan kita sesama SMP, nggih.
Nggih. dan kebetulan juga kita juga pendidikan guru penggeraknya bersama. Ini Nggih. kemarin kita sempat budaya positif itu loh Bu Dewi, Nggih. mengenai Iya. adanya kesepakatan kelas itu. Mhm. Di sini saya mau cerita. Mhm. Saya itu kan memang termasuk guru yang apa ya? Kalau masalah peraturan anak kaitannya sama tata tertib itu saya tuh agak streng ke anak-anak itu agak-agak ini. Ya harus saya tertibkan seperti itu. Oke, oke. Kemudian kaitannya sopan santun saya juga ini agak kenceng lah ke anak-anak. Ya, Iya. dengan adanya apa ya pembelajaran yang baru bagi saya Nggih. itu sudah saya terapkan ke anak-anak setiap awal kemarin awal pembelajaran itu saya terapkan untuk dari segi kesepakatan kelas seperti Nggih. tertib dalam pembelajaran, tertib dalam memakai seragam, kemudian mendengarkan apa ya mengikuti pembelajaran dengan seksama sungguh-sungguh Nggih. uh, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab seperti itu itu sudah kami terapkan dan saya optimis dengan Iya. konsekuensi yang diberikan insya Allah anak-anak bisa berjalan dengan lancar begitu. Mhm. Tetapi setelah perjalanan berlalu gitu itu 2 minggu 3 minggu itu ternyata apa yang saya harapkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi ternyata. Mhm. Kalau mungkin hanya satu kelas saja itu ya tidak masalah gitu. Nggih. Ternyata itu beberapa kelas itu kasusnya sama. Nggih, Jadi nggih, nggih. misalnya begini, ada tugas. Karena anak-anak mengerjakannya tidak selesai, itu kan saya suruh, oh ya bisa diselesaikan di rumah. Nanti Nggih. minggu depannya kita kumpulkan gitu toh. Apa kita nanti koreksi kan seperti itu. Tetapi ternyata ya Bu, nggih Bu. Lah, setelah 1 minggu kemudian kita cek itu rata-rata sama Bu Dewi. Itu yang bermasalah semua anak laki-laki. Kemarin ada 4 kelas, seperti itu. Jadi semua anak laki-laki itu tidak ada yang mengerjakan. Misalnya kita koreksi. Itu kalau misalnya nilainya dibacakan itu dari anak-anak kan itu kan biasanya kalau koreksi silang toh. Iya, Namanya ini heeh. 0 dan mereka itu yang anak-anak itu santai tanpa beban, tanpa ada rasa bersalah. Ya, bagi mereka dengan bersama-sama kompak tidak mengerjakan itu apa ya? Ya sudah, tidak masalah begitu. Jadi di sini saya merasa ini saya harus bagaimana dengan kondisi seperti ini. Bagi saya ini sangat dilema. Apakah saya harus kembali lagi ke metode saya yang barbar dulu? Atau mungkin ada penyelesaian lain? Karena terus terang Bu Dewi, saya dulu pas waktu kita rukol itu bareng-bareng, saya pernah menyampaikan kondisi latar belakang SMP itu kan masing-masing gitu. Saya tahu latar Iya. belakang di SMP saya itu kan pinggiran dekat hutan, rata-rata anak itu ikut orang tua, banyak anak yang orang tuanya itu cerai toh, rata-rata ikut mbah, Nggih. orang tua itu kerja di luar, kerja Nggih. merantau, jadi masalah pembelajaran itu mereka nggak dipikirkan oleh orang tua, yang penting anak sekolah hanya seperti itu Bu. Makanya Nggih. saya itu bingung harus bagaimana begitu Bu dengan kondisi Oke, seperti oke, ini. oke. 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 Ini saya tangkap ke Bu Mujiatun. Jenengan Iya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan budaya positif seperti kesepakatan kelas, yaitu Bu Mujiatun telah melaksanakan tata tertib, sopan santun, terus
pembelajaran, seragam dan lain sebagainya. Tetapi setelah dengan laksanakan secara sesuai dengan budaya positif dan tidak seperti Iya, caranya Bu Muji yang seperti dulu gitu. Itu iya, Bu Muji berharap bisa menjadi pribadi yang lebih positif lagi, tidak kenceng, tidak barbar seperti dulu gitu, seperti itu nggih. iya betul, iya, iya, Oke, nah tetapi kenyataannya bahwa setelah dilaksanakan oleh Bu Muji sekitar 2 minggu atau 3 minggu itu tidak sesuai harapan Bu Muji, nggih. iya Bahwa betul. ternyata untuk masalah pembelajaran itu ternyata banyak, siswa terutama anak laki-laki yang tidak tertib mengenai pembelajaran, terutama bagi yang, anak-anak yang tidak mengerjakan PR, nggih ngoten nggih Bu Muji. Karena yaitu, eee, Iya, keluarga mereka itu yang cuek, nggih nggih, keluarga mereka yang cuek, tidak peduli dengan, tingkat pemahaman dari, orang tuanya kepada masa depan anaknya, ngoten nggih Bu Muji ya? Halo Bu ya Muji, mungkin juga nggih, seperti itu. Ya latar belakangnya kan mhm, begitu juga. nggih nggih, oke. Terus gini Bu Muji, apakah, yang dari beberapa, kesepakatan kelas atau tata tertib yang jenengan buat itu, yang tidak sesuai dengan harapan, apakah hanya mengenai tata tertib mengenai pembelajaran? Apakah, seperti seragam, terus sopan santun, itu mereka anak-anak, lancar seperti biasanya Bu Muji? Kalau masalah yang seragam, kemudian ketertiban misalnya kebersihan, tidak makan di dalam kelas itu alhamdulillah anak-anak semua sudah mematuhinya, sudah mematuhinya. Nggih nggih Maksudnya nggih. sudah sesuai dengan kesepakatannya yang ada gitu. Tapi Nggih. yang memang bagi saya itu yang masih jauh dari harapan itu yang tadi Ketertiban mengerjakan tugas itu pembelajaran nggih. iya itu semua anak laki-laki itu ada Mhm, 4 kelas nggih nggih nggih. porsinya sama seperti itu ada 4 Oke kelas. oke oke. Jadi, menurut Bu Muji sebenarnya Bu Muji, pernah nggak ngobrol sama anak laki-laki di beberapa kelas atau salah satu kelas dari anak laki-laki itu, Bu Muji pernah nggak ngobrol sama mereka, Bu Muji tanya, "Kenapa kok tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya?" Bu Muji pernah bertanya seperti itu enggak? Pernah nggih, Nggih, pernah. nggih nggih. Jadi jawabannya juga macam-macam. Nggih nggih. Macam-macam, salah satunya ya ini aja apa, tidak tahu Bu, lupa Ngoten. Bu, seperti Oh, itu. nggih nggih Jadi nggih. jadi ya hanya jawabannya ya hanya seperti itu. Jadi Tidak tahu, sederhana nggih. lupa, ya hanya konteksnya sederhana. Yang penting Mhm. mereka bisa menjawab itu saja. Oke oke oke. Menurut Bu Muji berarti kalau untuk anak-anak bisa tertib dalam pembelajaran, berarti menurut Bu Muji, anak-anak itu, harus mengerjakan tugas pembelajaran itu dengan baik ya Bu Muji nggih? Terutama Kalau mengerjakan tugas-tugasnya nggih? Kalau menurut saya misalnya ya tidak seperti itu. Sebenarnya kan yang penting anak-anak aktif. Tapi Mhm, aktif itu kan juga salah satunya kan misalnya ada pekerjaan belum mhm. terselesaikan nanti bisa Nggih dilanjutkan di minggu depan. Itu kan nggih. berarti paling tidak minggu depan anak-anak sudah mengerjakan. Walaupun Nggih. itu konteksnya salah, maksudnya Iya, nilainya belum tidak sempurna. sesuai dengan sampai 70 atau 60, yang penting misalnya 30 kok dapatnya segitu ya nggak apa-apa, yang penting kan mereka sudah berusaha, bagi kami seperti itu. Nggih, Nah, oke oke. yang ini yang fatal itu nilai itu tidak 30, 35 tapi 0 Bu Dewi. 0 anak-anaknya. Nggih nggih nggih. Benar-benar Eee, apa ya, memang abai dari anak-anak. Saya itu oke, sedihnya di situ Bu Dewi. Iya. nggih nggih. Terus apakah, hanya pada tugas saja yang anak-anak itu dia itu tidak tertib dalam pembelajaran, apakah hanya tugas tertulis saja? Misalkan, ada
kegiatan pembelajaran di kelas, misalkan kita Bu Muji melaksanakan kuis interaktif, tanya langsung, apakah mereka juga abai terhadap hal seperti itu? Kalau seperti masalah kegiatan di pembelajaran di luar konteks tadi ya, tidak mengerjakan Iya, misalnya melanjutkan tugas PR itu tadi, itu iya. alhamdulillah rata-rata dari anak-anak semangat karena memang Hmm, semenjak semenjak mengikuti PGP ini kan saya juga berusaha bagaimana acaranya anak-anak itu tidak monoton di kelas, paling enggak ada iya, ada pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak bisa tertarik dengan pembelajaran saya. iya, Entah itu nanti juga disertai selingi tepuk-tepuk, mm-mm, permainan, atau mungkin nanti sekedar tanya jawab. Ya kita mm-mm, usahakan. Bahkan saya mm-mm. juga termasuk tipe-tipe yang anti mainstream. Kemarin kan Oke, kita pada waktu loka 2 ya, kita dapat iya, sound kecil itu iya, loh, advance itu iya, loh. Itu juga saya bawa masuk ke kelas. Jadi sebelum asesmen anak-anak silahkan belajar. Saya setelkan tape lagu-lagu Jawa. Terus kemarin ya setelah nembang dandang gulo itu anak-anak saya ajak untuk karaoke. Itu saya tipe-tipenya juga seperti itu. Dan sebenarnya kalau kegiatan pembelajaran itu anak-anak insya Allah tertarik insya Allah. iya, Jadi iya. nggak abai, nggak yang nggak yang ngantuk yang enggak. Cuma ya itu tadi kendala saya hanya waktu mengerjakan tugas untuk minggu depannya itu tadi gitu. Oke, berarti masalah utama Bu Muji adalah anak-anak itu abai untuk mengerjakan tugasnya di luar jam pembelajaran, ngoten nggih Bu Muji nggih. Iya betul betul iya Oke, iya oke, oke, benar. oke. Menurut Bu Muji, Bu Muji yang menurut Bu Muji yang hafal mengenai apa itu karakter anak-anak. Menurut Bu Muji, hal apa yang membuat anak-anak itu, terutama anak laki-laki itu lebih senang atau lebih tertarik pada pembelajaran itu apa nggih Bu Muji nggih? Begini Bu Dewi, kalau bagi saya ya anak-anak itu sebenarnya itu kalau anak laki-laki itu sebenarnya pintar gitu, sebenarnya pintar. Tapi Hmm. karakter anak SMP gitu kan sudah menunjukkan sifat iki lo aku menunjukkan ke Hmm. apa ya egonya ini lo aku tipenya gini. Jadi Hmm. mereka terkadang untuk membaca untuk apa itu mereka kita terkadang juga enggak sudah ikut-ikut temannya. Jadi anak-anak yang pintar itu ya hanya satu dua itu pun ikut tren-tren teman-temannya. Jadi akhirnya mereka dia banyak yang enggak membaca. Jadi di sini itu rata-rata anak laki-laki itu banyak yang pasif, Bu Dewi, pasif. Oh, Jadi oke, misalnya oke. mengerjakan tugas atau apapun itu kalau misalnya dibuat kelompok mereka juga ngendel ke anak perempuan. Tapi kalau misalnya nanti ke kelompoknya nggak ada perempuan ya tugas itu dikerjakan ala kadernya. Tapi sebenarnya Oke. kalau diberi penjelasan atau apa mereka juga paham. Cuma ya mereka ya kadang itu tidak mau tahu karena apa sudah cah SMP ini kurun ya. Iki loh aku sudah seperti ini sudah ada tipe-tipe kenakalannya itu muncul gitu. Itu kalau Oke, di tempat oke. saya ngoten niku. Iya. Nggih, nggih, nggih. Iya. Kalau misalkan apa itu menurut Bu Muji, berarti pada saat anak-anak itu diberi sebuah kayak kuis, kayak kegiatan interaktif, berarti kan anak laki-laki dia lebih aktif ya Bu Muji ya, Iya, ketimbang dia iya, harus iya, semangat. harus diam membaca, kemudian dia harus harus mempelajari atau diam mengerjakan. Berarti dia lebih pasif Iya. seperti itu, nggih Bu Muji ya. Menurut Bu Iya. Muji, apa yang Ibu Muji inginkan dari anak laki-laki istimewa dari 4 kelas Bu Muji ini? Ini yang kelas lainnya juga belum saya cek ini nanti kalau ini Nggih. kalau juga melakukan hal sama. Tapi kelihatannya kemarin ya 4 kelas itu tadi. Yang saya harapkan dari anak-anak itu kalau bisa selain tertib aktif di dalam pembelajaran,
misal ada tugas ya juga dikerjakan. Ya contohnya tadi lah kalau tugasnya belum selesai dikerjakan itu tadi. Harapannya hanya itu saja. Kita tidak meminta anak itu harus nilainya 100, harus itu apa ya? Harus bisa, tidak. Yang penting itu sudah berusaha. Karena pada dasarnya kan anak itu kan punya kelebihan masing-masing itu tadi. Berarti intinya itu anak-anak itu tidak harus memiliki nilai yang maksimal, tetapi dia aktif, nggih Bu Muji ya. Iya, nggih, iya. Terus untuk masalah yang apa itu anak-anak yang sulit mengerjakan, kalau aktif tadi kan anak-anak laki-laki dia aktif ketika ada pembelajaran, nggih Bu Muji ya. Terus Iya, untuk yang nggih. masalah apa itu namanya yang ketertiban tentang tugas pembelajaran yang dikerjakan di rumah itu. Harapan dari Bu Muji untuk anak laki-laki ini gimana Bu Muji? Harapan saya yang jelas mereka menyadari dirinya bahwa pembelajaran itu kan penting. Pembelajaran itu sifatnya tidak hanya dibimbing oleh guru saja, tapi mereka kalau bisa kan juga belajar dengan mandiri. Salah satunya misal ada tugas itu dia dikerjakan. Dan kalau bisa mereka juga patuh dengan konsekuensi kelas seperti itu. Sebenarnya kemarin ada konsekuensi dari kesepakatan kelas itu rata-rata kan ada 6 kesepakatan kelas, 7 kesepakatan kelas. Itu nanti kalau misalnya mereka tidak melakukan, itu konsekuensinya ini menulis aksara Jawa sebanyak 5 kali. Itu konsekuensi bila tidak melakukan kesepakatan kelasnya itu tadi. Jadi nggih tergantung kemarin saya dari mereka melakukan hal tersebut, saya memang pada waktu itu juga shock. Saya hanya berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa kembali lagi kepada kesepakatan kelas, tetapi saya juga tidak kembali lagi ke masa lampau, yaitu metode barbar saya. Karena nuwun sewu, menghadapi anak-anak dengan kita sudah bersungguh-sungguh mengajar, ternyata anak-anak banyak yang dicocokkan, banyak yang tidak mengerjakan, dan mereka dengan santainya tertawa-tawa dengan temannya, kompak dengan temannya. Aku yo garap itu rasanya itu tidak enak Bu. Jadi tetap namanya hati ini kadang tetap tersulut emosi. Ini tadi. Jadi saya harus berpikir bagaimana anak-anak bisa saya bisa mengembalikan anak-anak kepada kesepakatan kelas, tapi saya ini ya menjadi manusia baru yang tidak emosian. Ini yang saya itu susah Bu Dewi. Untuk tadi apa konsekuensinya Bun yang tugas tidak dikerjakan tadi Bun? Konsekuensinya karena memang tidak boleh fisik nggih. Jadi konsekuensi kita hanya menulis aksara Jawa 5 kali. Itu tujuannya supaya anak-anak hafal aksara Jawa itu saja. Oh iya ya, benar. Nggih. Tapi anak-anak senang. Kalau hanya 5 kali senang. Terus ini berarti keinginan utama dan harapan dari Bu Mujiatun ini adalah mengembalikan ke kesepakatan kelas nggih mengenai ketertiban pembelajaran terutama anak laki-laki nggih Bu Muji nggih. Iya, nggih. Menurut Bu Muji ada nggak rencana ke depan Bu Muji bagaimana agar anak-anak laki-laki ini dan satu kelas ini bisa kembali ke kesepakatan kelas awal dan bisa melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik. Menurut Bu Muji apa ya rencana Bu Muji nggih? Rencana saya ini Bu Dewi. Karena di sini kalau namanya kesepakatan kelas itu kan baru ya, baru. Maksudnya kalau sekolah penggerak mungkin kan sudah ada. Jadi
biasanya kalau kesepakatan kelas itu kan seharusnya sudah ditempel di tembok di dinding ya biasanya, Nggih, supaya nggih, nggih. anak-anak bisa melihat dengan mudah dan bisa kembali bisa melihat, oh ya kalau saya seperti ini kan saya tidak boleh, harus sesuai dengan kesepakatan. Nggih, Mungkin nggih. bisa menempel mungkin Bun, menempel kesepakatan kelas ditaruh di tembok kelas mungkin. Itu untuk mengingatkan anak-anak. Terus yang kedua apa ya Bun ya? Eh, mungkin saya memberikan pemahaman tingkat lanjut lagi dengan menahan emosi saya. Jadi seperti memberikan peringatan, ayo anak-anak kita kembali ke kesepakatan kelas. Nanti kalau misalnya memang sulit dilakukan, nanti konsekuensinya dibuat 10 begitu, bisa nggak Bu Dewi kira-kira? Menulis aksara Jawanya 10 Eh, kali. Nggak bisa ya? mungkin mungkin kalau apa itu untuk satu tadi berarti ini untuk di kelasnya itu berarti kesepakatan karena kita memang kayak kita kan sudah wali kelas masing-masing ya Bun ya. Kita memegang Iya. kita memegang kelas lain tetapi kita wali kelasnya kan masing-masing. Nah, berarti ini untuk kelas yang tidak menjadi wali kelasnya Bu Muji, berarti ini kesepakatan kelasnya belum ditempel di dinding ya Bu Muji nggih? Belum, ya belum. Nggih, heeh. Memang belum. Berarti ini untuk kesepakatan kelasnya mungkin, apa itu, Bu Muji bisa, apa itu, berelasi dengan teman, apa itu, yang menjadi wali kelas di kelas yang Bu Muji ajar ngoten mungkin? Iya. Oh iya, nanti coba akan saya lakukan. Ya. Oh nggih. Berarti Terima Bu Muji kasih juga ya. nggih, berarti Bu Muji, Iya, apa itu, berkomunikasi dengan wali kelas yang, Bu Muji ya, ajar nggih, ngoten nggih, untuk, iya, iya, menempelkan kesepakatan kelas tersebut dan, mungkin iya. Bu Muji bisa bantu mungkin untuk wali kelasnya nggih nanti. Ya, nanti akan saya koordinasikan. Saya juga sempat berpikiran seperti itu, Bu Dewi. Mmm, nggih, Karena nggih. memang ya itu salah satu solusi, kesepakatan kelas itu sebenarnya salah satu solusi yang paling tepat untuk apa ya, eee, supaya anak-anak itu ya tetap terjaga dari segi pembelajarannya sebenarnya. Oke. Terus yang kedua, solusi dari Bu Muji tadi, memberikan pemahaman tingkat tinggi mengenai Lanjut, kesepakatan kelas, nggih, mengembalikan ya, ke kesepakatan kelas. Apa ya, itu, mungkin Bu Muji kan kesepakatan kelas itu kan kesepakatan antara guru dan juga anak. Mengenai iya, apa itu tadi namanya, untuk konsekuensi, mungkin Bu Muji ada rencana biar nanti dari Bu Muji sama anak bisa ada kesepakatan bersama gitu, entah itu 5 iya, atau 10 ngoten, iya, pripun? dinaikkan ya, supaya ya, Ya, eee, sebenarnya ini kalau hanya menulis aksara Jawa ini tujuannya bukan untuk efek jerah, Bu. Eee, konsekuensi ini ya supaya anak-anak itu bisa hafal aksara Jawa, karena nggih sekarang ada itu banyak positifnya. anak-anak yang tidak hafal, hanya itu ya, itu Nggih, tujuannya untuk pembelajaran lagi sebenarnya. nggih, nggih, Iya, nggih. Berarti, untuk rencana pertama Bu Muji tadi menempel apa itu, untuk, ke wali kelas dulu nggih, habis itu Bu iya, Muji setelah itu menempelkan kesepakatan kelas dulu, terus kemudian sebelum menempelkan, Bu Muji ada kontak dulu anak sama Bu Muji dengan anak. Iya, untuk, ini enaknya aksara Jawanya berapa, ngoten nggih Bu Muji nggih. iya, Terus diskusi lebih lanjut lah untuk pemahaman ke nggih. anak-anak. Nggih. Terus untuk menurut Bu Muji, enaknya rencana aksi atau rencananya Bu Muji itu enaknya, akan Bu Muji lakukan itu, minggu hari-hari ini atau minggu-minggu kapan ngoten Bu Muji? Mungkin kalau rencananya kalau kalau hari-hari ini kelihatannya ada repot ya, ada repot, mungkin bisa saya Nggih. lakukan lanjutkan minggu depan. Maksudnya bisa Oh nggih minggu saya depan. eksekusi minggu depannya gitu, minggu Oh depan. nggih. Iya. Iya. Berarti ini untuk anunya minggu depan nggih Bu Muji. Terus Iya. Eee, mungkin Bu Muji, nanti kalau misalkan, eee,
berbicara dengan wali kelas masing-masing. Mungkin Bu Muji rencananya itu minggu depan juga nggih. Kalau membicarakan dengan wali kelas, bisa nanti minggu-minggu ini bisa nanti akan saya lakukan. Yang minggu ini kan masih ada hari Kamis, hari Jumat. Ini ngobrol-ngobrol dengan wali kelasnya lah. Untuk minggu depannya baru kita eksekusi di kelas-kelas, rencananya begitu Bu Dewi. Oke. Terus untuk apa itu namanya? Mungkin ada apa ya? Harus ada suasana tertentu nggih dari percakapan jenengan sama wali kelas untuk membuat apa itu namanya kesepakatan kelas itu Bu Muji nggih. Mungkin enaknya di kantin atau di mana gitu Bu Muji. Perlu nggak seperti itu? Mungkin wali kelasnya Bu Muji yang satu ada yang lebih senior gitu mungkin Bu Muji. Ada mboten? Wali kelasnya senior semua apa junior semua Bu Muji? Sekarang saya berada di posisi tengah-tengah. Oh, Ada tengah-tengah. yang senior, ada yang junior. Jadi kalau berkomunikasi dengan teman rekan sejawat, maksud dengan rekan-rekan guru, saya kira nggak ada masalah Bu. Selagi itu hal-hal yang bersifat positif dan tidak menyinggung orang, dan itu kan tujuannya baik. Jadi saya optimis kalau mungkin itu nanti bisa terwujud begitu. Oke, terus menurut Bu Muji butuh bantuan seseorang enggak untuk melaksanakan aksinya Bu Muji ini? Tetap butuh. Ya Ya, nanti ya ada teman kelihatannya nanti bisa diajak koordinasi, maksudnya membantu inilah nanti apa pesan banner atau mungkin nanti ditulis sendiri atau nanti dipasang di paku atau bagaimana, nanti kita butuh teman. Ya. butuh teman, nggih. Berarti Bu Muji ada seseorang yang bisa membantu aksi yang Bu Muji lakukan ini, nggih. Terus untuk yang apa itu, untuk yang terakhir mungkin nanti kita bisa bicara setelah aksinya Bu Muji dilaksanakan sehingga nanti kita bisa tahu seberapa apa itu hasil dari perubahan atau rencana yang Bu Muji lakukan. Ngoten nggih Bu Muji ya. Iya. Terima kasih ini Bu Ya, Dewi. ada lagi Bu Muji. Jadi terbuka. Jadi terbuka pemikirannya. Iya. Saya jujur ini benar-benar saya ini sok gitu loh, sok. Seperti ini begitu sok. Tapi ternyata setelah saya curhat, istilahnya ini kan curhat ya Bu. Curhat seperti ini, coaching seperti ini, saya jadi terbuka. Oh ya, arah saya itu, oh ternyata ini masalah ini bisa saya atasi, sebenarnya kan begitu sendiri. ternyata. Iya, betul. Ini kan tadi yang membuat apa itu, ini kan Bu Muji sendiri, bukan saya. Nah ya padahal itu, iya, padahal itu bagi saya tuh kesannya tuh kan kemarin tuh berat dan merasa disepelekan anak-anak. Tapi ternyata setelah diceritakan seperti ini, oh ya ini sesuatu yang kecil yang bisa ditangani, ternyata gitu. Alhamdulillah. Jadi kita berhasil untuk saya coach dengan coach. Terima kasih. Iya, hari ini gantian jenengan, tapi saya nanti juga takut ini. Aduh. Gampang, tenang. Ini tadi saya juga sama panas. Iya. Ini kita ini berarti saya sudah selesai nih. Selesai pas 30 menit. Berarti gantian saya nggih Bu Muji. Siap. Oke. Gantian Bu Dewi. Ini saya juga nggak pakai tag ini, pokoknya tadi memang ya apa yang ingin jadi unek-unek saya sampaikan. Ini tadi hasil rangkuman kata-katanya Bu Muji nih. Lah kok banyak sekali, aduh. Iya, siap. Oke. Siap. Semoga Bu Muji bisa dimulai, sudah pas 30 menit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini?
siang ini? Alhamdulillah, ini alhamdulillah sudah bisa bangun. Karena kemarin saya di sekolahan itu saya pagi itu masih sehat, saya pagi masih sehat, Iya. tapi jam kedua itu saya langsung turun karena perut itu rasanya maknyut, ternyata itu asam lambung saya yang naik, jadi langsung turun ke bawah, saya langsung tidur sampai saya coba bangun jam berapa 7.8 itu naik ke kelas lagi, ternyata balik lagi, jadi dia nggak mau apa ya, emah capek, jadi dia nggak mau untuk duduk sama berdiri nggak mau. Jadi maunya itu dia saya tiduran gitu. Padahal itu masih Ya, ada rapat P5, masih ada saya jamnya full 8 jam kemarin ya, tuh ya. Alhamdulillah saya sudah ke dokter kemarin malam. Ini sudah alhamdulillah ya. sudah cengungu ini. Berarti kemarin tadi malam sudah berobat tak ya? Lihat lihat di Sudah sih, status itu. alhamdulillah, Iya. nggih sudah. Tadi pagi Alhamdulillah. masih jane. Tapi yes, nggak tak pikir lah mbuyak gini gitu. Alhamdulillah sudah nggak apa-apa, insya Allah. Iya. Bismillah, walaupun sih Bismillah. rasanya. Oke, Bu Muji, Tapi kita sudah mulai yuk. membaik ya. Oke, sudah Sudah, membaik ya ini. alhamdulillah, sudah Bu Muji. Oke. Nah, Bu Dewi pengen ngobrol apa Nggih. sama saya? Oke, saya sebenarnya banyak yang saya obrolkan tuh, banyak hal. Tapi Iya, mau saya kerucutkan sedikit yang paling krusial dari saya sekarang adalah mengenai manajemen waktu, Bu Muji. Jadi iya, kita paham ya Bu Muji, kalau kita ke SMP itu kan pembelajaran kita full ya Bu Muji ya. iya, betul. Jadi dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore kita full pembelajaran, apalagi kalau saya satu hari itu sampai 8 jam pembelajaran full tanpa gedung saya sampai lantai Mantap. 2 ganti gedung lagi. Jadi Ya terus Allah. alhamdulillah kemarin itu saya kan juga detik-detik terakhir kemarin terpanggil PPG. Saya juga nggak nyangka, walaupun itu apa ya, saya kemarin dari Piltong 1, 2 itu sudah alhamdulillah ya Allah nggak kepanggil. Jadi saya bisa fokus di satu dulu, yaitu memperbaiki diri saya di, di guru penggerak gitu. Ternyata kehendak Allah berkata lain, Allah menginginkan saya untuk belajar lagi apa itu di PPG dan eh, sebelumnya itu saya itu kan juga apa itu di panitia Adiwiyata. Jadi saya juga di Iya, panitia Adiwiyata, Adiwiyatanya pun juga sedang berjalan. Dan walaupun saya bukan koordinator, tapi koordinator saya itu sudah apa ya, mendekati pensiun. Jadi otomatis turunnya ke bawah. Jadi ya apa ya, sebenarnya intinya itu adalah saya itu eh, bingung untuk membagi waktu. Padahal kalau kita jam 3 dari sekolahan, pulang sampai rumah itu jam 4. Saya jemput anak saya di rumah Mbah itu jam setengah 4. Saya bawa pulang itu sudah sampai rumah jam 5. Saya mandi, wis gak bisa melek Bu. iya, Gitu. Jadi itu pun kalau misalkan malam itu saya kerjakan ya bisanya itu apa ya, agak memaksa diri. Mungkin itu yang membuat kemarin itu saya drop itu mungkin di situ juga. Jadi iya, yaitu ya manajemen waktu menurut saya dan berasa kayak apa ya? Berasa agak agak kepontalan gitu Bu Muji rasanya itu iya, dari mulai dari tugas saya sebagai seorang guru, tugas tambahan saya di sekolah. Padahal itu saya OSIS sudah enggak. Dulu saya OSIS. Sekarang saya sudah enggak OSIS karena saya apa ya, minta agak dikurangi dikit gitu. Tapi kalau iya, untuk iya, Adiwiyata karena Adiwiyata itu kan panitianya kan harus seluruh warga sekolah. Jadi saya enggak bisa kalau Adiwiyatanya tuh. Jadi ya itu mungkin uh, bingung dengan diri saya sendiri mesti mengatur waktu antara saya sebagai guru, antara saya tugas tambahan, antara iya, saya tambahan sebagai seorang antara saya sebagai seorang ibu, apalagi anak saya kemarin juga habis sakit juga seperti sakit. itu. Ini kalau Gojekan toh Bu Dewi, Iya. itu di anime Naruto itu ada jurus Taju Kage Bunshin no Jutsu, menggandakan diri jadi 1000 bayangan.
bisa kita terlaksana dengan baik gitu. kita cocok Ini Ibu Muji gojekan ya. ya. Iya. Ah, Ya kadang kan misalkan kita lagi apa itu jam kosong gitu ya 2 jam gitu saya ngerjakan apa itu LMS gitu ada aja jadi Bu itu gelut Bu itu apa gitu nggak jadi lagi iya. jadi ya itu loh apa ya bingung sendiri dengan waktu saya gitu. Iya. Di Berarti sini kalau saya ya bener ya Bu Dewi, jurusnya pribadi. bener Hah? jurusnya Bu Muji kali ya menggandakan Iya, diri ya saya. iya. Atau jadi amuba kan membelah diri. Nah cocok itu. Cocok. Ini kalau saya simpulkan toh Bu Dewi, saya Oke. sendiri juga tidak bisa membayangkan dan mungkin juga tidak bisa melaksanakan juga, nggih. Oke. Karena ada panitia adiwiyata, prosesnya berjalan. Biasanya itu gini Bu Dewi, saya paham. Kono sing cah enom sing laku biasanya gitu. Ya, Iya leres. tah? Sama Nggih, kayak cah leres. enom gitu. Iya, kono Eh, canom sing mlaku karena ya itu memang apa ya di sekolahan saya mungkin sama kali di sekolahan Bu Muji bahwa iya, eh, sedang terjadi pergantian. iya, Banyak Bapak Ibu guru yang pensiun. Ini tahun ini saya Bapak Ibu guru 6 yang pensiun. Tuh, jadi pensiunan. ya yang pensiun 6. Jadi semuanya itu tergantikan panitia-panitia itu tergantikan dengan kita generasi-generasi baru gitu. Jadi ya itu kayak saya itu termasuk kayak Bu Muji kali pertengahan. Jadi jadi kalau sama adik-adik kita yang di atas, tapi kalau Iya, sama apa itu uti-uti yang sudah senior-senior kita yang di bawah. Jadi kita posisinya pertengahan. Jadi kalau sama anak-anak kita juga harus yang di atas gitu. Mungkin itu Bu Muji ya. iya. Dan kalau misalnya kita konsultasikan apa, harus konsultasi ini, kita harus bisa menjawab. Nggih, bener Paling tidak sekali. gitu, iya juga. Nggih, nggih. Kembali tadi masalah manajemen waktu, nggih. Di Nggih, sini ada tugas satu guru penggerak, nggih. yang kedua tugas mengajarin jenengan full ya. Ada yang Nggih. sampai 8 jam. Ini jenengan dapat jam berapa atau ini? Ini saya dapat dunia Satu 25. minggu 25. 25 Tapi jam ya, free di 25. 25 jam free, saya dikasih free-nya di hari Jumat. Oh, di hari Jumat free nggih. Di hari Terus Jumat saya dikasih kemudian free. free nggih. Ini kemudian jenengan juga ada tugas adiwiyata, yang keempat ini tugas sebagai ibu dan istri dan keluarga yang tentunya, dan Iya, yang kelima ini nanti akan menjadi tugas baru yaitu piloting ketiga ya, PPG nggih. iya, inggih piloting 3 PPG. Berarti ada 5 fokus yang harus jenengan jalani. Nggih, Inggih, betul. bener sekali nggih. Iya. Untuk yang piloting 3 PPG ini sudah berjalan belum Bu Dewi? Ini saya sudah dapat kartunya dari Universitas Jember. Saya juga di Ya. LMS itu juga sudah keluar untuk sertifikasi pendidiknya. Jadi di LMS itu Mm-mm. baris ketiganya itu tambah 1. Jadi LMS terus apa itu yang kemarin itu tengah itu yang terakhir itu ada sertifikasi pendidik. Itu saya sudah keluar otomatis saya sudah sebenarnya sudah bisa melakukan sesi pembelajaran. Tetapi karena kemarin apa itu kita di modul ini juga full. Saya di Ya. sekolahan kayak ada saja anak-anak itu yang membuat apa itu mereka itu nggak mau diam. Jadi saya sama Iya. sekali belum bisa untuk membukanya. Saya masih fokus dulu di guru penggeraknya ini. Iya, iya. Jadi nanti semoga saja ya Bu Dewi, kalau kalau yang PPG itu katanya kan juga hampir sama dengan ini nggih, yang guru penggerak ya, seperti Nggih, modul-modulnya. nggih. Tapi jenengan Sekilas yo jangan nggih, sekilas hampir sama. sekilas kemarin saya lihat 3 modul itu hampir sama, jadi kayak pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin yang beda satu inklusi. Jadi ada pembelajaran inklusi itu mungkin yang agak beda itu. Kalau berdiferensiasi sama satunya apa itu kemarin? Itu saya baca mungkin sama dengan kita kemarin kan sudah berdiferensiasi ngoten. Yang inklusi yang Iya. mungkin yang berbeda.
inklusi yang berbeda. Paling tidak Nggih. nanti yang 2 itu kan sudah punya sangu dari guru penggeraknya Nggih, ini. alhamdulillah nggih. Iya. Ini kalau boleh tahu toh Bu Dewi, jenengan Nggih. rumahnya berapa kilo jaraknya dari sekolah itu? Jaraknya itu saya Eh, perjalanan 15 menit kali. 15 menit sampai 20 menit. Saya tempuran pun. oh tempuran, ya ya tempuran Tempuran itu depan Waterboom. yes, daerah Geneng itu toh ya? Nggih, dekat Sebelum Geneng, apa oh sebelum Geneng. sebelum Geneng nggih. Iya. Jadi ya bisa dijangkau. Nggih, Kalau nggih. saya ini rumahnya saya Sragen, Bu Dewi. Nggih, Jadi nggih, saya nggih. kerjanya di sini. Jadi saya berapa ya 28 kilonan lah itu Nggih, nggih. dari sekolah. Iya. Ini kalau dilihat ada 5 fokus tadi, kalau menurut Bu Dewi itu yang paling utama yang menjadi fokusnya apa dulu kalau diurutkan dari 5 ini, 5 5 5 5 5 apa ya? 5 fokusin jenengan kan ada 5 ini tadi, nggih. Kalau diurutkan yang jadi prioritas utama yang mana dulu? Kira-kira Kalau dari Bu yang Dewi. menjadi prioritas utama itu tergantung tempatnya kali ya Bu Muji. Iya, Karena heeh. posisi saya kalau di sekolahan itu berarti prioritas utama saya itu adalah mengajar. Terus untuk yang kedua prioritas utama saya itu apa itu LMS-nya. Jadi guru penggeraknya ketika saya ada jam kosong misalkan pertengahan atau kebanyakan pertengahan saya. Kalau jam pertama, jam terakhir saya masih ada jam. Pertengahan itu mesti saya sempatkan untuk membuka LMS-nya. Terus kalau kemarin itu ada himbauan dari TikTok saya kalau nggak salah saya lihat itu Iya, iya, bahwa heeh, betul. dilarang membuka PMM bagi guru PPG itu dilarang membuka PMM di jam-jam kerja karena Iya, iya, betul. itu akan apa itu direkam kita itu ada jejak rekamnya itu tidak boleh membuka PMM atau mengerjakan PMM di jam-jam kerja itu. Nah, otomatis kan saya tidak bisa mengerjakan PMM itu di jam-jam ketika saya berada di apa itu sekolahan gitu. Otomatis kan saya di luar jam itu. Jadi mungkin untuk yang menjadi prioritas utama saya ketika berada di sekolah berarti saya mengajar dan juga yang kedua adalah di LMS saya. Di LMS pada waktu jam-jam kosong ini tadi ya, Bunda Nggih, ya. di Iya. apa itu di jam-jam kosong itu. Eh, Terus untuk yang dari adiwiyata mungkin yang ketiga kali nggih Bun ya. ya, Karena gini, saya mikirnya gini, kalau untuk adiwiyata ini kan saya nggak sendirian gitu. Jadi ada beberapa teman yang menjadi apa itu panitianya. Jadi satu grup gitu. Jadi iya. mungkin bisa menjadi prioritas ketiga saya untuk di sekolahannya gitu. Berarti untuk yang prioritas di rumah saya bisa apa itu namanya anak sama tugas saya sebagai istri dulu plus yang terakhir otomatis saya harus tetap memegang PPG saya. Iya. Nggih, nggih. Oke. Berarti ini kalau dari segi waktu itu sebenarnya dari Bu Dewi sendiri sudah dilaksanakan ya Bu Dewi ya. Nggih, saya Maksudnya eh, seperti ini kan ini prioritas utama mengajar ini pasti sudah jelas ya Bu, sudah sudah ada jam. jadwalnya itu sudah jelas. Kemudian Iya. kalau yang LMS guru penggerak ini saya tahu Bu Dewi itu kalau mengerjakan eksplorasi konsep lah itu kadang kita lihat itu belum ada, tapi tahu-tahu nanti sudah ada semua. Jadi bagi saya wah Bu Dewi ini hebat bagi saya gitu, karena memang cepat sekali mengerjakannya juga. Kemudian untuk prioritas, gimana? Iya, Gimana? soalnya saya terkadang itu kalau misalkan ada jam kosong 2 jam gitu, saya menghilang, Ya, Bu. Saya menghilang entah di ruang BK, entah saya itu di ruang apa itu,
di ruang agama Katolik yang nggak ada orangnya, Bun. Jadi saya diam di situ, tak tutup pintunya karena kalau saya itu jegegrek posisinya ada. Nah, anak-anak itu mesti gini, Bu Dewi saya mau cerita. Bu Dewi gitu, Bu Dewi gitu. Jadi apa ya? Saya apa itu fisiknya ada, saya mesti dicari. Ada aja pokoknya itu. Tapi kalau saya Iya. memang itu saya posisinya ini tadi saya ditelepon sama anak-anak. Diajak apa ini nanti? Dalam Diajak apa sama anak-anak? lah ya. Saya itu mesti Dicari. dicari, ya dicari Iya. sama anak-anak. Jadi terkadang itu saya kayak memaksakan diri saya harus gitu. Jadi ya saya terus menghilang kemana? Habis itu saya Harus fokus, menghilang. harus menghilang. Saya harus fokus tek. Saya ada di apa itu namanya? Ada di LMS gitu. Saya seperti itu. Tapi yo kadang itu terkendalanya kadang ada rapat mendadak atau apa gitu yang mungkin Iya. terkadang saya enggak bisa gitu. Oke. Nah, kalau itu kan di luar kendali kita itu, Bu Dewi. Iya. Kalau Adiwiyata ini benar Bu Dewi, kan ini kerjasama tim. Jadi misal pada suatu saat kita tidak bisa ya kita kan izin 1 kali 2 kali kan tidak apa-apa diserahkan ke teman kan. Tapi sebenarnya ya Bu Dewi dari prioritas jenengan yang 5 ini toh Bu Dewi. Ini sebenarnya dari segi manajemen waktu kalau saya lihat itu jenengan itu sudah di manajemen dengan bagus loh. Ya memang harus perjuangan dan kerja keras kelihatan dari jenengan untuk melakukan itu. Nah, di sini mungkin yang jadi fokusnya ya ini Pak Dewi. Ada kalanya kita harus rehat sejenak dari rutinitas itu untuk menyenangkan diri sendiri biar fresh Bu Dewi. Biasanya biasanya Bu Dewi kemana? Misalnya kalau bisa libur dari rutinitas mengajar, membuka LMS, Adiwiyata, atau mungkin nanti ke depan akan PPG itu yang bisa membuat Bu Dewi happy atau mungkin bisa me time ya, me time bahasa kita me time ya. Itu biasanya apa Bu? Kalau saya karena ini kebetulan kan saya sama suami samaan ya. Jadi apa itu sama-sama apa itu PPG-nya tapi alhamdulillah suami belum belum kepanggil PPG-nya. Jadi alhamdulillah juga enggak 24. Ya. Jadi alhamdulillah seperti itu. Jadi mungkin biasanya saya itu kalau misalkan saya sama suami itu budrek dengan pekerjaan sekolahan, terutama pekerjaan sekolahan atau apa itu saya langsung bus kemana, pokoknya itu saya kan suka alam. Jadi jadi kemana yang membuat apa itu suasananya dingin gitu, entah ke Sarangan atau kemana. Intinya cuman duduk di situ, makan apa, wis selesai. Jadi intinya duduk diam, nggak ngapa-ngapain, nggak mikir apa-apa, kita lihat alam. Alhamdulillah itu sangat membantu sangat membantu keruwetan yang ada di sini. Ya, nanti kalau sudah kembali lagi itu sudah fresh lagi begitu seperti apa nggih? Sudah diinstal ulang lagi seperti itu nggih. Itu kalau misalnya ini Bu Dewi, kalau memang waktu nih jenengan misalnya double atau prioritas tadi kan jenengan banyak itu biasanya yang mengingatkan atau mensupport itu biasanya siapa? Kalau jenengan. Yang mensupport otomatis suami saya karena satu sekolah juga. Oh iya. Iya, satu bisa sekolah saling juga. Membantu nggih. Nggih, sangat amat membantu. Jadi mungkin mengingatkan. Jadi dia ini kamu kerjakan ini dulu karena ini due date-nya ini gitu biasanya. Dia ini kamu sudah jamnya mengajar. Yuk kita ngajar dulu. Biasanya seperti itu karena terkadang saya itu terlena gitu. Terkadang saya terlena saya itu di rumah itu mungkin bisa mengerjakan itu kalau sudah fokus itu bablas gitu sampai jam berapa gitu. Mungkin itu yang membuat terkadang saya drop atau apa gitu. Yang itu jadi yang membuat saya support itu seperti itu. Jadi kayak kegiatan Adiwiyata itu kan itu juga sama. Suami kan juga ikut panitia juga. Itu mungkin bisa membantu saya juga.
Jadi Dek ini untuk program kerja kamu kerjakan dulu. Itu kan cepet gitu bilangnya. Itu kan cepet tek Iya, tek tek itu selesai. Lah nanti kamu baru mengerjakan apa itu yang lain mungkin gitu. Jadi apa iya. ya? Alarm, alarm, Alarmnya. alarm, alarm pengingat saya gitu. Alarm pengingat juga Alarm. Dek saya luwe. Oke, cari Jadi bareng-bareng keluar yuk. oke Oh oke iya, oke alhamdulillah ya. ya Allah, alhamdulillah. Berarti ini kalau manajemen waktu itu sebenarnya yang paling utama kalau dari Bu Dewi tadi memang ya skala prioritas ya Bu Dewi ya. Iya, ya Iya. skala prioritas. Mungkin di sini kalau Bu Dewi dari skala prioritasnya tadi kan sudah disampaikan, insya Allah nggak ada masalah. Itu kalau kalau di rumah keluarga protes nggak Bu Dewi, kalau anak gitu, kok ibunya Kalau nggak anak karena kan pulang-pulang, masih bundanya gitu. anak saya yang kelas satu. Yang kelas satu itu kadang dia menirukan Ya, saya yang sering rekaman. Jadi, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, bergerak. Saya lucu juga nggak ya, tahu kok bisa hafal gitu loh. lucu Jadi ya. anak saya itu celetukan, mungkin celetukan itu Iya, ada. Jadi apa ya, ibu hari ini ngapain gitu. Terus ibu hari ini repot nggak? Itu mungkin yang membuat saya kayak apa? Ya Allah. Gitu. Jadi yang membuat ya saya itu Allah ya. ya apa ya? Karena anak saya tuh kan sekolahnya itu kan juga di SD plus. Jadi dia itu waktunya panjang sampai jam Iya, 3. Jadi pulangnya sama seperti saya. Jadi saya kadang kasihan sama anak saya yang dia itu datang mandi habis itu paling ngobrolnya itu kalau mau tidur. Jadi saya ketika dari pulang sampai jam anak-anak saya belum tidur, saya harus apa ya? Saya harus full sama mereka. Jadi mendengarkan cerita mereka di sekolah itu ngapain, terus di sekolah tadi apa itu makannya apa, di sekolah tadi belajarnya apa. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan ketika anak saya di rumah ya seperti itu. Kalau masih kecil masih ibu susu apa itu jadi interaksinya masih banyak. Mungkin yang anak saya yang pertama kali yang banyak protesnya gitu. Jadi apa ya? Ya itu saya harus lebih pintar untuk membagi waktu saya antara ini di rumah, berarti ini pekerjaan saya di rumah, masak, masakan suami, bersih-bersih rumah, terus full dengan anak saya, mungkin seperti itu. Kalau nanti anak-anak saya sudah tidur, mungkin saya baru bisa kembali lagi mengerjakan LMS atau mengerjakan pekerjaan saya yang mungkin belum terselesaikan. Ngonten kali Bu Muji ya. iya. Berarti memang nggih harus pinter-pinter membagi waktu ya Bun ya. Iya, iya. Eh, Insya Allah selama ini ada kendala tidak Bun? Maksudnya dari manajemen waktunya tadi dari skala prioritas yang jenengan lakukan itu loh. Walaupun memang kelihatannya memang pusing mengatur ini, tapi selama Iya. dijalani ada masalah tidak? Mungkin kalau ada kendala itu ketika ada sesuatu yang di luar jadwal saya. Jadi ketika jadwal saya mengajar, apa itu, ketika jadwal saya mengajar, saya ada panggilan BP gitu. Terus ketika saya ada, apa itu, jam kosong saya harusnya mengerjakan LMS, ternyata ada, panggilan orang tua saya yang harus, apa itu, menyelesaikan masalah antara anak dengan orang tua. Mungkin misalkan harusnya saya itu jam kosong mengerjakan LMS, terkadang ada rapat P5 atau ada rapat adiwiyata atau apa itu ada rapat dari sekolah membahas mengenai kombel, biasanya seperti itu yang membuat Iya. apa ya jamnya itu jadi tidak bisa normal lagi dari seperti itu, Okay. Manupun. Oh ya, itu berarti di luar tadi, di luar kuasa kita tadi. Tapi Iya, sebenarnya iya. dari manajemen waktu yang mungkin jadi kendala utama, gitu. Itu apakah juga apa kalau solusi dari jenengan tuh dibuat jadwal atau bagaimana Bu Dewi? Kalau solusi dari jenengan? Kalau menurut saya, Iya, mungkin menurut saya jenengan. harus apa ya? Lebih tidak terlena kali. Mungkin terkadang saya
misalkan ada ini jam kosong, saya mau mengerjakan LMS. Lah, saya itu ketika jalan di perpustakaan itu kan ketemu sama teman-teman. Ya wajar lah kita kalau ketemu sama teman-teman mesti ngobrol ngalor Iya, ngidul nyetan ngulon. ngalor Nah, itu ngidul, loh. iya, Nah, itu mungkin sama. saya harus lebih fokus lagi, saya mau mengerjakan LMS. Mungkin seperti itu. Jadi, nyahlah mereka-mereka yang mau ngobrol sama saya, ngoten. Walaupun terkadang saya hal itu penting untuk apa ya? Mungkin terkadang itu hal itu penting untuk kita Sosialisasi. sosialisasi dengan teman-teman untuk masalah pembelajaran atau masalah apa. Terkadang mereka itu juga minta bantuan saya. Mbak, ini saya lagi mengikuti UKG. Apa yang olahraga kemarin apa Bu namanya? Saya lupa. Guru olahraga 2SN. itu. Enggak yang apa PKG itu loh. Kurang tahu PKG UKG, sama okay. UKG sama pembatik itu kan ada teman saya mengikuti itulah. Mm-mm. Tahu-tahu saya mengerjakan LMS, menjegrek di depan saya, dia minta saran, Mbak saya ini harus gimana, gitu loh. Mungkin ketika saya harus apa, saya harus lebih fokus lagi kali ya. Saya lebih fokus lagi, saya jam kosong 2 jam lumayan mau mengerjakan LMS. Mungkin seperti itu. Jadi deliknya saya itu harus saya apa itu saya identifikasi lagi di mana tempat-tempat yang memungkinkan saya tuh tidak termungkinkan ada gitu. Anak-anak kalau sudah hafal saya di mana itu saya mesti mencarinya di situ gitu. Cari tempat persembunyian baru, Bu Dewi. Nah, seperti itu mungkin, saya lebih fokus fokus lagi sama tujuan saya. Ngoten saya mau apa gitu hari ini. Berarti solusinya untuk manajemennya waktu kita harus fokus sama tujuannya. Jangan terlena. Ya paling tidak ada alarmnya tadi loh. Alarmnya dari Pak Bangkit. Iya, Memberikan benar kali alarm. ya. Iya, betul. Jadi memang harus ada yang mengingatkan, itu malah lebih bagus. Selain suami yang mensupport, mengingatkan, biasanya siapa lagi kalau di sekolah? Iya, mungkin teman-teman saya ya Bun ya, teman-teman entah itu senior ataupun apa itu junior-junior saya. Jadi support system. Jadi semangat Mbak Dewi gitu-gitu. Karena terkadang saya pagi datang itu jam 6 kurang itu saya datang langsung buka laptop karena posisinya masih sepi, saya posisinya masih fresh habis makan gitu. Jadi lumayan lah untuk mengerjakan apa itu untuk nyicil-nyicil mengerjakan LMS. Mungkin gitu. Mbak Dewi semangat gitu-gitu. Mungkin teman-teman juga gitu. Jadi support sistem dari apa itu perkataan positif mereka yang membuat saya ya saya harus semangat gitu. Teman-teman saya banyak bisa melalui waktu-waktu yang berat itu tadi ya. Teman-teman saya teman-teman saya banyak yang ibu-ibu saya di sana, bapak-bapak saya karena yang senior mesti saya panggilnya ibu sama bapak karena saya menganggap mereka itu sebagai ibu sama bapak saya gitu. Ibu sama bapak saya banyak yang support gitu. Iya. Luar biasa sekali, Bu Dewi. Ini kebetulan juga sudah mau selesai, Bu Dewi. Insya Allah kalau dari cerita Bu Dewi ini sebenarnya Bu Dewi juga sudah menemukan solusi sendiri sebenarnya dari manajemen waktunya. Iya, cuma ya memang harus butuh kerja keras dari prioritas-prioritas yang dilakukan. Dan yang paling utama Bu Dewi dijaga kesehatannya, nggih. Jaga kesehatan. Semoga nanti sukses lancar untuk piloting 3 BGnya. Amin, lancar semuanya pokoknya kita berangkat bareng, kita juga pulang bareng. Betul sekali ya. Terima kasih sudah saling membantu. Ini luar biasa. Terima kasih juga. Saya tadi juga langsung ingat gitu. Oh iya ya, kita kan harus perkataan Bu Musi tadi kita kan harus membuat skala prioritas gitu. Mana yang harus saya dahulukan dulu, terus kemudian yang saya inginkan apa yang saya inginkan kan fokus gitu. Jadi saya harus lebih fokus lagi gitu. Saya mau apa gitu ya. Alhamdulillah ya. Enak juga ya kalau memang harus ada prioritasnya dulu ya. Yang penting yang mana dulu yang itu yang dilakukan ya. Enggak. Terus Bu Muci ini sudah untuk gimana? Terus ini untuk tabel ininya itu diisinya itu sekarang apa nanti ya Bun? Saya malah belum ngeprint, jenengan malah sudah di print ya. Saya baru download.
Ini otomatis kan di-download kemudian dikirim atau gimana ya Bun ya? Apa nanti di apa itu dipresentasikannya sekarang apa nanti saya tadi kok dari tadi saya tuh nggak begitu connect. Nggih. Ditanyakan dulu aja, Bun. Kelihatannya aja berdasarkan dari itu, tapi kan kita tadi baru disuruh download kelihatannya. Mohon maaf, saya juga orangnya juga saya tuh sebenarnya minderan dengan teman-teman karena banyak teman-teman yang pinter-pinter. Sama aja Ini Bun, gampang kita juga down. belajar. Iya, Kita juga belajar. sama-sama belajar. Kadang mengerjakan LMS tuh diem, ya Allah iki apa sih jawabannya? Sami mawon. Iya, Kadang iya, saya siap. dalam hati tuh gini, Bu Fasil, mohon maaf ya Bu Fasil, mungkin saya ini apa itu namanya agak nggak connect ya Bu Fasil, mohon maaf kalau jawabannya itu ngalor ngidul gitu. Bu Fasil dalam hati, iya dimaafkan begitu. Iya. Alhamdulillah ini coba sudah kita alhamdulillah malah bisa ya bagi saya coaching itu seperti ajang curhat nggih. Ya, Curhat curhat tetapi lebih kayak terarah gitu kali ya Bun ya. arah kita Tujuannya terarah apa? iya terarah tujuan kita iya. Tujuannya apa? Ya, Identifikasi masalah, rencana aksinya nggih. apa gitu. Oke. Mungkin Iya. ini kita akan coba bahas dulu Masuk. satu persatu kali ya Bun ya. Iya. Di bagian refleksi diri ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan baik selama percakapan ya semuanya berjalan baik ya Bu Muji ya. Iya, iya. Mulai dari dari awal apa gitu. Tujuan, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi, terus mengenai tanggung jawab juga. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin kalau saya ya Bun ya, mungkin yang harus perlu saya tingkatkan itu manajemen pertanyaan untuk jenengan. Iya Apa Bun, yang sepeda Bapak Ibu Bun. lakukan? Tadi ada teman saya ini maaf. Ini kan waktunya pulang ini teman-teman. Nggih. Ya, sebentar nggih. Maaf. Saya mencari sebentar. Maaf Bun, maaf sebentar. Nggih. Apa yang sudah berjalan baik dalam percakapan sudah ya tadi ya nggih ya. Apa yang masih perlu diperbaiki dan tingkatkan. Kalau saya ini tadi dari segi pertanyaan saya kelihatannya juga masih kurang maksimal ya Bun ya. Iya, mungkin kayak kita itu belum pertanyaan berbobotnya mungkin Bun ya, yang belum maksimal menurut saya itu. Jadi bagaimana dari kan kita nggak bisa ya Bun, pertanyaannya itu disiapkan dulu kan nggak bisa. Pertanyaannya kan menunggu hasil percakapannya. Lah itu loh yang sekedar maknyut kita itu harus membuat pertanyaan yang berbobot itu loh mungkin yang apa itu yang perlu kita perbaiki gitu mungkin ya. Iya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau tadi dari segi kehadiran penuh kan dari sorot mata kita kan apa ya? Dari kita ini berhadapan seperti ini, saya memperhatikan jenengan, kemudian jenengan berbicara, saya juga mantrok seperti ini sebenarnya sudah wujud kehadiran penuh dan saya juga misalnya kita tidak memotong pembicaraan tadi loh, tidak memotong dari segi apa Pak? Benar. Ini tubuh ini Pak, bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita memperhatikan bahasa tubuh. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Terus kita juga mendengarkan dengan baik loh nggih, menyimak. Menyimak dengan apa ya bahasa nih? Bahasanya dengan sungguh-sungguh. Apa gimana? Iya. Bahasanya di LMS tidak memotong pembicaraan.
Gas tubuh, sorot mata, wajah, fokus pada. Bun, kalau menurut kita pembicaraan kita berdua tadi itu kita pembicaraannya itu masuk ke dalam perencanaan, pemecahan masalah, apa berefleksi, apa kalibrasi ya? Pemecahan masalah ya, Bun ya? Iya, iya. Pemecahan masalah kita tadi masukannya. Oke. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Yang kita lakukan untuk memperbaiki mungkin berlatih lebih sering lagi kali ya, Bun ya. Untuk mengidentifikasi masalah kemudian menyampaikan apa itu namanya pertanyaan berbobotnya itu kali ya. Iya, betul. Saya merasa karena yang memang kurang tadi saya itu sendiri menyadari saya alurnya itu tadi juga muter-muter, Bun. Maksudnya enggak seharusnya kan alurnya sistematis toh. Itu tadi kan saya sendiri bertanya apa itu ini enggak begitu ini. Menyampaikan pertanyaan berbobotnya itu loh yang itunya lah ya nggih. Agak kesulitan. Yang kurang nggih. Iya. Karena kita kan di sini saya sendiri kan juga enggak masalah saya kan tidak di skenario, jadi kita sampaikan secara langsung, jenengan juga langsung. Jadi kita bukan direncanakan kan memang ya, jadi ya memang harus berlatih gitu. Iya, banyak berarti kita harus mungkin kita kalau misalkan 3 menit lagi ya. Bunda bertanya boleh? Jawab. Buatan ini, buatan mirang nih, enggak terdengar. Berlatih kembali. Nanti kalau misal belum dikumpulkan kita cari referensi Bun yang sekiranya pas selain berlatih kembali ini tadi. Oke. Bu Dewi kan Mas ya, coba dimatikan rekamannya. Bu Dewi saya tunjuk sebagai co-host. Terus gimana Bunda saya tugasnya? Rekamannya tolong dimatikan.
Oh, yang panggilan ini sedang direkam. Ini saya klik ya Bunda yang warna merah nggih. Iya. Oke, saya klik sekarang ya Bunda. Iya, betul. Oke. Berhenti merekam. Berarti ini saya keluar ini ya.